Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih memberikan nikmat sehatnya, nikmat sempatnya, sehingga kita bisa bertemu lagi, ya walaupun via Zoom, via online atau daring. Ada yang di NTB, ada yang di NTT, ada yang di Jogja, ada yang di Kudus, ada yang di Lampung, tapi bisa bersatu kembali, bisa bertemu kembali, bisa saling silaturahmi lagi, bisa saling mengajar dan diajar lagi. Nah, itu juga harus kita syukur dulu. Sebelumnya, apakah sudah komplit semua atau ada yang tidak hadir? Nihil Pak. Kita cek dulu ya. Mbak Meli, Meli mana Meli? Hadir. Oke. Mbak Rinda, Rinda mana? Hadir. Ada. Mbak Aisyah. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Alhamdulillah, semua sudah komplit. Sekarang apakah semua sudah siap menerima pelajaran? Siap, Pak. Kalau sudah siap, coba dikeluarkan buku paketnya, ditunjukkan ke Bapak. Tunjukkan. Ini, Pak. Oke, sip, semuanya sudah bawa. Sekarang dibuka bukunya. Bukunya masing-masing dibuka. Kita akan mempelajari subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Nanti kita akan mempelajari apa saja alat untuk bergerak pada hewan. Apakah semua menggunakan kaki semua, ataukah semua menggunakan perut semua, atau menggunakan sirip semua. Nah, kita akan belajar tentang itu. Apakah semua sudah siap? Nah, sebelumnya kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan. Nah, berikut gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira itu gambar hewan apa ya? Gambar kelinci, Bu. Iya, benar semua. Jadi, kelinci itu dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak pada kelinci dan hewan lainnya itu hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke tahap ayo membaca. Semuanya memegang buku paket siswa kan? Nah, buka halaman 3. Di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Ayo angkat tangan. Saya. Oh, Farhan. Baiklah, Farhan, baca paragraf 1 sampai 2 ya. Teman-teman yang lain silakan menyimak bacaannya Farhan. Nanti Ibu akan menunjuk siapa yang akan melanjutkan yang dibacakan oleh Farhan. Jadi, menyimak dengan baik ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, terima kasih Farhan. Nah, sekarang ayo Aisyah. Aisyah, tolong bacakan yang paragraf ketiga ya. Teman-teman yang lain, jangan lupa menyimak. Baik, Bu. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Terima kasih Aisyah. Nah, sekarang yang terakhir, Rinda. Rinda, tolong bacakan paragraf 4 dan 5. Baik, Bu. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk membacakannya. Nah, sekarang ada yang tahu tidak ide pokok dari paragraf kedua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan yang menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Iya, bagus sekali Rinda. Nah, sekarang ada yang tahu ide pokok dari paragraf ketiga? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Farhan, mau mencoba menjawabnya? Silakan, coba dijawab. Paragraf 3, ide pokoknya organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Iya, benar sekali. Bagus. Nah, sekarang yang terakhir. Siapa yang tahu ide pokok paragraf keempat dan 5? Ayo. Saya, Bu. Iya, Aisyah, silakan dijawab. Paragraf 4, tulang merupakan alat gerak pasif. Dan yang paragraf kelima, otot merupakan alat gerak aktif. Wah, pintar-pintar sekali murid Ibu ya. Sekarang kita akan memasuki tahap kedua, yaitu ayo menulis. Nah, tadi kita udah membaca, sudah menentukan ide pokok, dan sekarang Ibu minta kalian untuk membuat paragraf dari ide pokok yang sudah diberikan. Nah, jadi kalian tinggal buka halaman 5. Di situ sudah ada ide pokok. Silakan. Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit untuk menjawabnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sekarang siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1? Saya lagi, Oh Bu. ya, Farhan? Baiklah, silakan tulisannya ditunjukkan, kemudian dibacakan, supaya teman-temannya juga tahu. Hilang, Ibu. Ibu. Dibaca. Oke. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia.
Baiklah, sekarang nomor 2. Siapa yang ingin menjawab nomor 2? Saya, Bu. Silahkan Aisyah. Ini, Bu. Paragraf kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Wah, murid-murid ibu memang hebat semua ya. Nah, anak-anak ibu, kali ini ibu akan menjelaskan tentang materi ide pokok paragraf. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ide pokok? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, untuk mengetahui tentang materi ide pokok, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti tugasnya adalah mendiskusikan tentang materi ide pokok paragraf. Apakah sudah jelas, anak-anak ibu? Baik, sudah jelas, Bu. Bu. Nah, bagus murid-muridku. Selanjutnya tugas kelompoknya adalah kelompok pertama mendiskusikan tentang pengertian ide pokok bacaan, kelompok kedua mendiskusikan tentang fungsi ide pokok bacaan, yang kelompok ketiga mendiskusikan tentang cara menentukan ide pokok bacaan. Sudah jelas kan anak-anak ibu? Selanjutnya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing dan mendiskusikannya. Baik, Baik, Bu. Nah, apakah sudah selesai murid-muridku diskusinya? Sudah selesai, maka ibu akan menunjuk satu perwakilan dari satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Coba Meliana dibacakan hasil diskusi kelompok 1. Baik, Bu. Jadi, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang merupakan dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Bagus sekali Meli, anak ibu. Wah, pintar sekali ya murid-murid ibu. Coba selanjutnya Nak Aisyah dibacakan hasil diskusi kelompok 2. Baik, Bu. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Wah, Nak Aisyah juga pintar ya. Anak-anak ibu memang pintar. Coba buat Farhan dibacakan. Yuk, hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, Bu. Cara menentukan ide pokok adalah dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Wah, anak-anak ibu semuanya pintar, semuanya cerdas. Ibu senang deh ngajar kalian. Oh iya, ibu ada satu lagi nih PR di rumah. Kalian coba mengamati hewan-hewan di sekitar rumah kalian. Ya, bekerja sama dengan orang tua masing-masing ya. Kalian mengamati pola gerak hewan tersebut, lalu kalian catat. Kemudian besok kalian presentasikan di depan kelas ya. Apakah sudah jelas murid-muridku? Baik, sudah Ya, jelas, Bu. Sudah, Bu. Baik anak-anak, tadi sudah mampu mengemukakan hasil belajar hari ini ya. Iya, Ya, sudah, Bu. Bu. Jadi kesimpulannya adalah 1. Siswa sudah tahu penyebab kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia, karena tanpa organ gerak tidak bisa melakukan kegiatan apapun. 2. Siswa mampu menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dari hasil belajar tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada. Nggak jelas. Tidak ada Bu, Sudah jelas. sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil belajar hari ini, sebelum ditutup, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama ya. Gundul gundul pacul cul gembeleng, nunggi nunggi wakul kul gembelengan, wakul limpang sekane dadi salatan, wakul limpang sekane dadi salatan. Wakul glimpang sekane dadi sak latar. Baik anak-anak, untuk pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan ya. Sampai bertemu di lain waktu. Semangat belajarnya meski dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita lekas bertemu kembali di kelas masing-masing ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.